ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga segenap pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis taklim yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita di kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama sebuah bab tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah. Tolong dipahami, ada pertanyaan, ada hadiahnya. Ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah, apa yang dimaksudkan hidayah di sini? Yang ditiadakan Nabi nggak bisa memberikan hidayah, hidayah apa? Istilahnya apa? Hidayah apa kemarin, Su? Nanti hadiahnya buat berdua. Apa hidayah apa? Hidayatut taufiq wal ilham. Ini yang ditiadakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar jawabannya tadi, tetapi saya pengenkan istilahnya karena istilah ini disebutkan oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak bisa memberikan hidayah. Yang dimaksudkan di sini adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan ilham. Yang dimaksudkan membuka hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuka hati manusia. Ini yang ingin kita tegaskan. Hadiah? Berminat? Ada buku yang satu berjudul Ajaran Sufi dan Tarekat dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Buku yang satunya Inti Ajaran Islam.
Bagus semuanya. Dua-duanya. Pilih mana terserah. Hah? Ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi untuk satu hadiah lagi. Yang hafal surat Al-Qasas ayat ke-56. Silahkan. A'lamu. Masya Allah, barakallah. Santri kayak gini harusnya. Barakallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan. Kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini masih ada kaitannya dengan hidayah. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menyambut datangnya hidayah. Insyaallah malam ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menyambut datangnya hidayah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan punya anggapan bahwasannya hidayah itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kemudian kita nggak perlu berusaha. Tolong perhatikan. Sebagian orang beranggapan hidayah itu takdir Allah. Kemudian apa? Nggak perlu diusahakan. Saya mau tanya, rizki itu sudah ditakdirkan atau belum? Sudah. Kenapa jangan berusaha? Kenapa jangan bekerja, menjemput rizki? Padahal sama-sama telah ditentukan oleh Allah. Betul atau tidak? Kita itu nggak adil. Kalau seandainya dalam masalah duniawi kita sambut dengan penuh apa? Semangat. Dalam masalah agama sudah takdir dari Allah lah. Kalau saya soleh juga takdir dari Allah, saya maksiat juga takdir dari Allah, nggak usaha sama sekali. Kita nggak adil seperti itu. Kenapa kita harus tetap berusaha? Karena kita nggak ada yang tahu takdir kita seperti apa di masa yang akan datang, nggak ada yang tahu sama sekali. Kalau seandainya mungkin di antara yang hadir jamaah ini tahu tentang masa depannya, mau jadi orang miskin, kemudian apa? Nggak mau kerja, ya kalau sudah tahu takdirnya ya silahkan saja. Tapi ada yang tahu tentang takdir di masa depan? Nggak ada. Dalam masalah hidayah, dalam masalah agama juga harus sama-sama berjuang. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak ada yang tahu. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya hidayah itu adalah pemberian Allah yang Allah pilih hamba-hambanya untuk menerima hidayah tersebut. Allah buka hati seorang hamba, dibuka oleh Allah hatinya menerima kebenaran. Itulah hidayah. Ketika Allah sudah milih satu orang untuk mendapatkan hidayah, gak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Dan kebalikannya, ketika Allah jauhkan seorang dari hidayah, gak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Inilah ikrar setiap muslim yang harus kita fahami. Di khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja orangnya yang Allah berikan hidayah, gak ada yang bisa menyesatkan. Meskipun sealam dunia ini bersatu padu untuk menghalangi hidayah tersebut, pasti akan gagal. Demikian juga kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan seorang sesat, na'udzubillah min dzalik, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya, meskipun segala usaha dicurahkan untuk mengusahakan dia mendapatkan hidayah.
may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini adalah ikrar kita setiap muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu enggak ada hubungan apa-apa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan punya hubungan darah sama Nabi, Pak? Pak? Punya hubungan darah sama Nabi? Punya hubungan darah sama Nabi? Punya Nabi Adam. Nabi Muhammad enggak? Nabi Adam. Kalau enggak ngaku bukan keturunan Nabi Adam, nak keturunan siapa? Mau jadi pengikutnya Darwin mau? Enggak. Dia keturunan Nabi Adam, darahnya ke Nabi Adam nyambung gitu ya. Manusia pertama. Kan seperti itu. Kita itu enggak ada hubungan sama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Kemudian dari sisi waktu terpisah sangat lama. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Masya Allah. Dari sisi tempat kita terpisah jauh banget. Subhanallah. Ternyata Allah bukakan hati kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita lakukan. Karena yang dekat dengan Nabi, bahkan yang perjuangannya luar biasa sebagaimana telah sebutkan, Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa yang begitu besar dipersembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung untuk Islam. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah berupa menerima kebenaran. Subhanallah. Kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita ketika mendengar hadis sahih dari Nabi langsung kita berusaha mengerjakannya. Ketika mendapat satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, kita langsung berusaha untuk mempraktekannya. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bersyukur dan terus bersyukur. Maka di antara syukurnya tentunya dengan semacam ini kita mengadakan majelis, kita belajar tentang Islam, kita mengkaji tentang Islam, meskipun mungkin dengan sisa-sisa tenaga. Kadang-kadang setrumnya tinggal berapa dari 100%, 5% datang ke majelis taklim, taruh di samping apa? Sisa-sisa tenaga gitu ya kan. Kita kan seperti itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bersyukur atas nikmat hidayah ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati kita. Ayo kita bersyukur dengan memperdalam Islam. Ayo kita bersyukur dengan mengamalkan, tambah baik lagi ketika kita mengetahui tentang syariat Islam ini. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terpenting untuk menyambut hidayah adalah doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengerti banget tentang butuhnya manusia kepada hidayah. Allah itu ngerti banget kita butuh kepada hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat doa permohonan hidayah sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. 17 kali. Ini menunjukkan betapa kita butuh kepada hidayah. Belum lagi kalau seandainya kita menambah dengan qabliyah ba'diyah. Ada yang mengerjakan 12, ada yang mengerjakan 10, ada yang kurang dari itu. Subhanallah, banyak yang jelas. Kalau seandainya nambah lagi dengan tahiyatul masjid. Kalau seandainya nambah lagi dengan duha. Kalau seandainya nambah lagi dengan qiyamul lail, tahajudnya, witirnya, maka jumlah
kita memohon hidayah kepada Allah tambah banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ketika kita membaca doa semacam ini, jangan terbayang di depan kita jalan aspal lebar, luas, markanya jelas gitu, bukan. Yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di siratal mustaqim tersebut diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam di dalam agama kita. Berjalan di atas siratal mustaqim tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting ini, ada sebab-sebab lain yang kita bisa usahakan agar hidayah itu sampai ke dalam hati kita. Saudaraku sekalian, ada pembahasan yang cukup penting sebelum saya sebutkan beberapa sebab untuk sampainya hidayah. Hidayah itu ada dua macam, hidayah ilal Islam, ada hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam artinya tadinya non-Islam, kemudian dibukakan hatinya oleh Allah, menerima kebenaran Islam, masuklah dia ke dalam agama Islam. Ada orang mendapatkan hidayah fil Islam, dia di dalam agama Islam sudah, dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa istiqamah, berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan dengan hidayah fil Islam. Ada hidayah ilal Islam, artinya dari luar masuk ke dalam Islam. Yang kedua, hidayah di dalam agama tersebut. Kan banyak ya orang yang Islam cuma menjaga sholatnya saja, atau sholat puasa saja, yang lainnya tidak. Makanya kadang-kadang kita mendengar istilah, alhamdulillah si kakak saya telah mendapatkan hidayah. Maksudnya apa? Tadinya nggak pakai jilbab, kemudian sekarang pakai jilbab. Itu hidayah fil Islam atau ilal Islam? Fil Islam, di dalam Islam. Demikian juga ada seorang yang sudah masuk di dalam agama Islam, kemudian mendapatkan hidayah sehingga apa? Dia mengetahui pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tadinya ya Islam, tetapi belum mengerti pemahaman yang lurus, pemahamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beragama. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa sebab yang menjadikan hidayah itu datang ke dalam diri kita. Yang pertama, hanya bergantung kepada Allah dalam usaha mendapatkan hidayah. Kita berusaha untuk menjemput hidayah, jangan lupa kita harus benar-benar totalitas bergantung hanya kepada Allah. Jangan sampai mengandalkan kemampuan. Karena banyak orang yang cerdas secara akademik, pandai, pinter, masya Allah, luar biasa, hatinya tidak terbuka untuk mendapatkan apa ataupun menerima kebenaran Islam ini. Mungkin jenengan akan mendapati dalam kehidupan teman sekolah ada yang pinter banget, ya, tetapi kenal sholat sama sekali, kenal ibadah yang lain enggak sama sekali. Subhanallah. Karena hidayah itu enggak ada kaitannya dengan kepandaian, enggak ada kaitannya dengan kecerdasan, enggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang Allah tahu pantas untuk menerima hidayah tersebut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih tahu tentang orang-orang yang bakal menerima hidayah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Jangan sampai dalam usaha kita untuk mendapatkan hidayah kemudian kita bersandar kepada orang tua saya seorang alim, orang tua saya ustadz atau kiai. Jangan sampai seperti itu. Jangan juga bergantung kepada kekuatan, kemampuan. Jangan. Tetapi benar-benar hanya kepada Allah seorang bertumpu atau bergantung dalam menggapai hidayah ini. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang secara fisik kekuatannya luar biasa, secara kecerdasan masya Allah luar biasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat nampak sekali bagaimana beliau bergantung atau bertumpu hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu minta diurus oleh Allah terus, nggak mau ditinggalkan oleh Allah meski hanya sekejap mata. Di dalam doa yang kita baca, zikir pagi, zikir sore, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang mengurus hambanya semuanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau tinggalkan aku meski hanya sekejap mata. Dalam usaha kita untuk mendapatkan hidayah, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Minta terus kuatkan hati ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus bangun hubungan yang baik, kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak mau barang sesaat dibiarkan oleh Allah. Maka teruslah kita berusaha juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang kedua untuk menyambut hidayah. Yang kedua adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah adalah agama yang hak. Maka kita harus berpegang teguh kepada agama tersebut agar kita mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi siapa saja yang mau melaksanakan apa yang datang dari Allah, maka sesungguhnya jaminannya diberikan dua. Yang pertama jaminan hidayah, dan yang kedua adalah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Surat apa? Thaha 123. Allah taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika telah datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah, jika telah datang petunjuk dari Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, jaminannya dua, fala yadhillu wala yashqa, enggak akan sesat dan gak akan sengsara, aliasnya bahagia. Masya Allah. Jaminan dari Allah. Allah yang berhak membagi-bagi kebahagiaan kepada hambanya. Allah yang berhak membagi-bagi hidayah kepada hambanya. Allah jadikan hidayah dan kebahagiaan itu dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yadhillu, gak akan sesat. Subhanallah, luar biasa sekali. Jaminannya seperti ini. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Kita itu hidup mencari kebahagiaan ya. Bekerja, ngumpulkan duit banyak untuk beli ini, beli itu, traveling ke sana kemari, touring ke sana kemari, apalagi fashion dengan berbagai macam gayanya. Tujuannya untuk bahagia apa tidak? Pengen bahagia? Semuanya pengen bahagia ya.
Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bahagia kadang-kadang dari jalan yang tidak kita sangka. Ternyata bahagia itu dengan ngikuti petunjuk Allah, ngikuti Quran, ngikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sebagian orang, kok bisa sih bahagia dengan ngikuti Quran? Padahal susah, diatur ini dan lain sebagainya. Allah yang punya kebahagiaan yang akan berikan kepada hamba. Allah membagi-bagi kebahagiaan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka tentunya semau Allah dong. Untuk apa? Memberikan kebahagiaan kepada siapa saja. Dan syaratnya ya Allah yang mengedepankan. Kalau ikut petunjuk, Allah berikan kebahagiaan. Kalau tidak, kebalikannya seperti itu. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam firman yang setelahnya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya adalah kehidupan yang sempit. Sehebat apapun perekonomian dia, sehebat apapun dia kemewahan dunia yang dia miliki, tetapi kalau dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dari peringatan Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Yang mengatakan seperti itu yang ngasih kehidupan, yang ngasih hati kepada manusia. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ikutilah petunjuk Allah, bersabarlah di atasnya. Jaminan dua hal ini pasti akan didapatkan. Hidayah, tidak akan sesat selamanya. Bahagia, enggak akan berakhir dengan kesengsaraan, tapi bahagia terus selamanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Berusaha untuk memahami Al-Quran. Berusaha untuk memahami Al-Quran. Ini juga merupakan jaminan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat bi anna lahum ajran kabira. Anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Aqwam, jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, yang mereka beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya ayat ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang mau kembali kepada Al-Quran, mau mengambil petunjuk Al-Quran, bahwasanya mereka akan mendapatkan petunjuk jalan yang paling lurus. Yang dimaksudkan dengan jalan yang paling lurus di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah tentunya dalam masalah apa? Masalah keyakinan, lurus di dalam masalah akidah. Yang kedua, lurus dalam masalah ibadah. Yang ketiga, lurus di dalam masalah muamalah. Dan ini akan didapati oleh orang-orang yang mau memahami Al-Quran. Seorang bisa lurus akidahnya kalau mau belajar Al-Quran. Seorang mau benar ibadahnya kalau dia mau mengikuti Al-Quran. Seorang akan baik muamalahnya kalau mau mengikuti Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengusahakan mendapatkan hidayah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa dua perkara. Dua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-huda wa dinil haq. Al-huda, hidayah, petunjuk.
wa dinil haq, yaitu apa? Amal saleh. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat yang ke-28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa hidayah, membawa petunjuk. Petunjuk yang di sini dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Yang dimaksudkan dengan dinil haq di sini adalah al-amalu saleh. Mengerjakan apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Sudah masuk waktu Isya ini? Sudah? Insyaallah kita cukupkan. Berarti kita telah menyelesaikan 4 sebab untuk mendapatkan hidayah. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya pada kesempatan yang akan datang biidznillahi taala. Selanjutnya mungkin kita simak azan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti setelah. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kertas saja, sehingga nanti ketika belum ada jawaban, kita bisa sampaikan di kesempatan yang akan datang.